Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Arisudin dari Pendidikan Fisika 2019. Pada kesempatan kali ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Dan jangan lupa untuk belajar. Kita akan belajar mengenai terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Sebelum kita menuju pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk teman-teman jangan lupa isi link absensi atau link presensi yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke? Sebelum kita berlanjut ke materi video pada kali ini, saya ingin menanyakan nih kepada teman-teman, apa sih itu induksi elektromagnetik? Tepat sekali, induksi elektromagnetik merupakan fenomena munculnya arus listrik akibat perubahan fluks magnetik. Proses induksi elektromagnetik melibatkan konduktor yang diletakkan dengan posisi tertentu dan medan magnet. Cara lainnya adalah konduktor yang digerakkan di dalam medan magnet yang tetap. Hal tersebut menyebabkan kehadiran tegangan atau gaya gerak listrik atau GGL pada konduktor. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu trafo? Apa sih fungsinya? Dan ada berapa macam trafo? Jadi, untuk mengetahui tersebut, stay tune di video kali ini. Mari kita coba. Baik, langsung saja. Baiklah teman-teman semua, setelah melihat permasalahan yang terjadi di minimarket tersebut, penerapan apa yang digunakan dalam materi kita kali ini, dan apa yang ingin teman-teman tanyakan setelah melihat video problem atau suatu masalah di dalam minimarket tersebut, dan apa kaitannya dengan materi kita kali ini. Silakan kalian berdiskusi di dalam grup WhatsApp yang telah tersedia. Dan juga silakan kalian bertanya dan saling menanggapi terkait pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman kalian. Tetap semangat, mari kita lanjut ke materi video kali ini. Selanjutnya terdapat indikator pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu menjelaskan terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi, menjelaskan dan menganalisis terapan induksi elektromagnetik pada generator dan transformator, menganalisis generator AC dan generator DC, menganalisis transformator step up dan transformator step down serta perbedaannya, menghitung besar GGL induksi maksimum generator, yang selanjutnya menghitung besar efisiensi transformator. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan terapan induksi elektromagnetik pada generator dan transformator pada produk teknologi. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menganalisis generator AC dan generator DC. Yang keempat, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menganalisis transformator step up dan transformator step down beserta perbedaannya. Yang kelima, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menghitung besar GGL induksi maksimum pada generator. Yang keenam, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menghitung besar efisiensi transformator. Ada yang tahu nggak nih materi pembelajaran kali ini? Mungkin di awal kalau misalkan teman-teman memperhatikan, maka teman-teman mengetahui apa pembelajaran materi kali ini. Nah, betul banget nih. Materi pembelajaran pada kali ini kita bakalan membahas mengenai terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Terus kita akan mempelajari tentang generator dan juga transformator. Jadi persiapkan alat tulis kalian dan jangan juga lupa dengan camilan kalian. Langsung saja, ini materinya. Apa sih generator? Ada yang tahu teman-teman? Oke. Generator adalah mesin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Generator pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Prinsip generator adalah
perubahan flux magnetik yang melalui suatu kumparan menginduksikan arus listrik dalam kumparan tersebut. Nah, jadi cara singkatnya itu adalah generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator terbagi menjadi dua, yaitu ada generator AC ya. Ini nih, mana nih kita lihat. Ini merupakan generator AC nih ya. Ini generator AC dan ini juga ada generator DC. Nah, apa sih generator AC? Nah, AC ini merupakan suatu kepanjangan dari alternating current atau yaitu generator arus bolak-balik. Sedangkan generator DC yaitu direct current, yaitu ada generator arus searah. Gitu ya teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke besarnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan dinyatakan oleh persamaan berikut. Nah ya, jadi persamaan ini digunakan untuk mencari persamaan GGL induksi. Nah, GGL induksi ini dinyatakan oleh epsilon atau biasa kita sebut dengan E ya. E sama dengan E max sin omega T, di mana di sini T ini berguna untuk dalam keterangan waktu. Nah, bedanya dengan ini, dengan E max atau epsilon max itu dinyatakan untuk mencari GGL induksi maksimum. Nah, di sini GGL induksi maksimum yaitu dinyatakan dengan BAN dikalikan dengan omega, atau bisa juga kita sebut kita cari dengan NAB, BAN sama aja ya teman-teman. Di sini kita untuk mempermudah ya. BAN dikalikan dengan omega dengan keterangan epsilon itu GGL induksi dalam satuan volt, B untuk induksi magnet dalam satuan Weber per meter kuadrat, A dengan luas bidang kumparan di dalam meter kuadrat, dengan N yaitu jumlah lilitan kumparan ya, dan omega yaitu laju anguler atau kecepatan anguler ya, dengan satuan radian per second. Sedangkan epsilon max atau E max yaitu GGL induksi maksimum dalam satuan volt, dan T yaitu lamanya kumparan berputar. Itu ya teman-teman. Jadi pada penerapan generator ini dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih gitu. Jadi penerapan generator dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, yang biasa kita lihat nih di Alfamart, Indomaret, kalau misalkan pas mati listrik ya. Nah, itu tuh biasanya ada bunyi-bunyi tertentu gitu ya. Nah, bunyi-bunyi itu dihasilkan dari suatu generator untuk menghasilkan listrik ya teman-teman. Jadi penerapannya kayak gitu, untuk menghasilkan energi listrik, atau bisa juga sebagai energi listrik cadangan. Nah, penerapan yang lainnya itu seperti apa sih Kak? Gitu kan. Penerapan generator diterapkan pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, di mana suatu generator digerakkan oleh air dan menghasilkan listrik yang disuplai atau yang diterima atau yang dikirimkan kepada power supply untuk menghasilkan energi listrik yang didistribusikan kepada masyarakat. Begitu teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Nah, baik. Di sini terdapat sebuah generator yang memiliki kumparan dengan luas penampang 200 cm persegi ya. Luas penampangnya udah kita ketahui nih, 200 cm persegi. Nah, terdiri atas 500 lilitan. Diputar lilitan tadi apa teman-teman? N, betul. Diputar dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut ada yang tahu tadi? Kecepatan sudut ayo apa? Nah, iya betul, omega ya. Ini kecepatan sudut udah kita ketahui. Nah, ditanya, apabila kuat medan magnet pada generator tersebut, kuat medan magnet apa? Iya betul. Ya, kita ketahui itu B ya. WB di sini sebesar 2 kali 10 pangkat minus 3 WB per meter kuadrat. Nah, di sini ditanya nih, tentukan berapa GGL maksimum yang dihasilkan generator tersebut. Ditanya GGL maksimum ya. Oke. Nah, di sini diketahui yaitu B-nya tadi udah ada 2 kali 10 pangkat minus 3, dan selanjutnya yaitu A itu luas penampang. Luas penampang di sini kita ketahuinya dalam satuan cm persegi ya, teman-teman. Nah, maka dapat kita rubah menjadi meter, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Dan diketahui pula lilitannya itu 500 lilitan, sedangkan dengan kecepatan sudut yaitu 1250 radian per second. Maka di sini dapat kita lanjutkan, kita mengetahui di awal yaitu epsilon max atau E max sama dengan rumusnya itu BAN
dikalikan dengan omega. Maka kita lanjutkan. Di sini Emax sama dengan B. B kita langsung masukin aja ya, tinggal disubstitusikan. B-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan A. Di sini kita mengetahui A-nya itu 2 dikali dengan 10 pangkat minus 2 ya. Minus 2 terus dikali lagi nih sama BAN. Sekarang N-nya itu ada 500 lilitan ya teman-teman, dikali 500. Dan juga omeganya, omega kita ketahui 1200, maaf ini 1250 ya radian per second. Nah, sedangkan untuk GGL induksi maksimum ini dinyatakan dengan satuan volt ya teman-teman. Oke, maka kita langsung saja menghitung, maka kita mengetahui di sini ini kali ini menjadi 4 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan 500 ya, nggak apa-apa, kita supaya ngitungnya enak ya. 500 dikali dengan 1250. Jangan lupa satuannya yaitu volt ya, volt satuannya. Nah langsung ini kali ini ya 2000 ya, sorry ini 2000 ya. 2000 dikalikan dengan 10 pangkat 5 minus 5 sorry minus 5 dikali 1250 ya. Nah, ini 2000 dikali 10 pangkat minus 5 bisa kita coret ya, coret. Maka dihasilkan 2 kali 10 karena 0,3-nya yang kita coret, maka minus juga kita kurangi 3 yaitu menjadi 10 pangkat minus 2 ya dikali dengan 1250. Jangan lupa di sini volt ya. Volt, di sini volt. Nah, maka kita hasilkan 2500 kali 10 pangkat minus 2 ya, 2 volt. Maka kita dapat mengetahui besarnya GGL induksi maksimum yaitu sebesar 25 volt ya. Sorry, ini harusnya 5 ya, 25. Oke, kita hapus dulu ya, kita hapus. Terus kita ganti dengan 5 ya, yang benar. Oke, sini ada 25 volt. Oke teman-teman. Ya baik, kita lanjut dengan materi transformator. Nah, apa sih transformator itu? Nah, kita ketahui transformator itu berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Nah, transformator ini bekerja berdasarkan induksi Faraday. Transformator pula dibedakan menjadi dua, yaitu ada transformator step up dan juga transformator step down. Pada prinsipnya, transformator berfungsi untuk mentransferkan energi listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Idealnya transfer energi tersebut tidak kehilangan energi, tetapi kenyataannya ada sebagian energi yang hilang menjadi energi kalor, sehingga pada transformator dikenal dengan efisiensi transfer, yaitu perbandingan antar daya pada kumparan sekunder dengan daya pada kumparan primer gitu ya. Kita lanjut nih. Baik, transformator ya. Berbicara mengenai transformator, pada transformator itu, nah oke, kita ubah pen dulu. Jadi, pada transformator itu terjadi di sini, misalkan di sini terjadi suatu arus listrik tegangan pada kumparan primer ya, tegangan pada kumparan primer. Nah, pada tegangan kumparan primer ini terjadilah arus yang mengalir pada kumparan primer. Nah, arus pada kumparan primer ini menginduksi pada inti magnetik ya, inti M ya. Nah, pada inti magnetik ini terjadilah perubahan flux magnet. Nah, perubahan flux magnet ini yang menyebabkan tegangan dan arus yang mengalir pada kumparan sekunder. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat beberapa transformator ya, yang telah tadi kita senggol sedikit gitu ya. Transformator ini dibedakan menjadi dua.
yaitu ada transformator step up dan transformator step down. Nah, cara mudah untuk mengetahui dia transformator step up atau step down itu gimana sih, Kak? Jadi, cara mengetahuinya yaitu apabila terdapat suatu transformator di mana pada tegangan primer atau pada kumparan primernya itu, kita lihatnya itu pada lilitannya aja dulu deh. Lilitan pada transformator step up itu biasanya dari yang kecil menuju ke lilitan yang besar. Nah, fungsinya itu buat menaikkan tegangan. Sedangkan pada transformator step down biasanya lilitannya nih yang gede dulu nih, yang di primer. Nah, baru kita bakal mengetahui gitu ya. Pada si sekundernya itu, lilitan sekundernya itu biasanya lebih kecil. Jadi fungsinya itu untuk menurunkan tegangan gitu ya. Oke, ini tegangan. Itu kawan-kawan, jelas? Oke. Sip. Kita lanjut ke transformator step up. Transformator step up adalah transformator yang jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Nah, ini ya, tuh lilitan primer yang tadi sudah saya jelaskan, dan lilitan sekundernya itu banyak ya gitu. Oleh karena itu, transformator step up memiliki ciri-ciri, yaitu penaikan tegangan. Nah, penaikan tegangan ini di sini terdapat lilitan sekunder yang lebih besar ya. Ini lilitan sekunder yang lebih besar daripada lilitan primer. Dan juga terdapat ciri-ciri tegangan sekunder lebih besar. Nah, tegangan yang dihasilkan daripada transformator ini lebih besar daripada tegangan pada lilitan primer ya. Di sini nih, lilitan primer. Tegangan lilitan primer ini lebih kecil daripada lilitan sekundernya. Gitu, teman-teman. Selanjutnya ada arus listrik ya. Arus yang dihasilkan pada lilitan sekunder itu lebih kecil daripada yang diterima yang diterima pada arus primer gitu, teman-teman. Selanjutnya ada transformator step down nih. Transformator step down adalah transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan ya, Ciri-ciri pada transformator step down yaitu adalah, ini bukan penaikan tegangan, melainkan penurunan harusnya. Penurunan tegangan. Nah, di sini terdapat ciri-cirinya yaitu NS. Nah, NS ini tadi apa? Lilitan sekunder. Lilitan sekundernya itu harusnya itu lebih kecil ya. Lilitan sekunder ini nih salah nih, teman-teman. Oke, kita breakdown aja ya. Kita breakdown nih dari awal. Oke. Nah, di sini kita ketahui bahwa NS-nya itu lebih besar ya. Ini NS lebih besar. Lebih kecil daripada si lilitan primernya gitu ya. Ini NP. Nah, maka gitu ya. Maka di sini dapat kita tulis NP lebih besar daripada NS gitu ya, atau bisa sebaliknya. Dan juga tegangan kita kalau meninjau tegangan yang dihasilkan pada primer itu lebih besar daripada tegangan yang dihasilkan pada sekunder. Berarti Vs lebih kecil ya, karena tegangannya turun, maka Vs lebih kecil daripada Vp ya, tegangan pada lilitan primer. Sedangkan untuk meninjau IS-nya itu berarti IS lebih besar daripada IP gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Nah, efisiensi itu adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara daya masukan dan daya keluaran pada suatu transformator. Nah, dirumuskan sebagai berikut, teman-teman. Nah, jadi pada materi sebelumnya, yaitu pada rangkaian arus listrik, itu telah disinggung tentang mengenai daya pada listrik ya, daya. Nah, ini sebenarnya efisiensi ini dihasilkan dari rumus ya, U sama dengan PS ya, PS atau daya pada sekunder dikalikan dengan PP pada daya pada lilitan primer dikalikan dengan 100%. Nah,
ya. Jadi PS ini atau daya itu rumusnya itu ada V dikalikan dengan I ya. Kalau misalkan dia ditanyanya diketahuinya pada PS berarti VS dikalikan dengan S, dengan VP berarti PP yaitu pada primer ya berarti VP dikalikan dengan PS. Nah, perbandingan tersebut maka dari perbandingan tersebut dihasilkan bahwa NP per NS sama dengan VP per VS dan juga IS per IP. Jangan sampai kebalik ya. Antara si IS dengan IP-nya. Di mana VP itu tegangan pada kumparan primer, VS tegangan pada kumparan sekunder, NP yaitu jumlah lilitan pada kumparan primer, NS jumlah lilitan pada kumparan sekunder, IP yaitu arus listrik yang mengalir pada kumparan primer, IS yaitu arus listrik yang mengalir pada kumparan sekunder, PP yaitu daya listrik pada kumparan primer, PS itu daya listrik pada kumparan sekunder. Sedangkan untuk ini yaitu ada efisiensi transformator yang biasanya dinyatakan dalam persen. Penerapan transformator yaitu ada adaptor atau chargeran yang dimana kita dapat mengetahui bahwa adaptor di sini menggunakan prinsip transformator step down yang dimana untuk menurunkan tegangan yang dihasilkan dari sumber tegangan sehingga dihasilkanlah tegangan listrik sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu ya teman-teman. Ya baik, kita lanjut ke contoh soal transformator ya teman-teman. Di sini terdapat soal yaitu sebuah transformator memiliki perbandingan antara lilitan primer dan sekunder yaitu 15:2 ya. Kita tandain jika kumparan primer terdiri atas 750 lilitan, maka di sini berarti kumparan primer berarti di sini ada NP ya. NP. Dan dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 150 volt. Sumber tegangan AC yang kita ketahui itu berarti terdapat pada terdapat pada tegangan primer ya. Berarti di sini VP-nya udah diketahui. Hitunglah jumlah lilitan sekunder dan tegangan pada kumparan sekunder VS-nya ya, sebagaimana kita ketahui di sini. Nah, setelah mengetahui tersebut, maka bagaimana sih Kak caranya untuk menjawab pertanyaan dari si poin A ini? Maka kita bakalan menjawab nih teman-teman. Untuk mencari itu maka kita gunakan perbandingan tadi NP. Ini mendingan kita hapus aja ya supaya tidak ambigu ya teman-teman. Oke, kita hapus. Oke guys. Kita lanjut ya ke NP. Nah, di sini kita udah mengetahui perbandingan nih NP per NS ya. NS perbandingan dari si jumlah si lilitan ini yaitu ada 15:2. Maka kita dapat mengetahui nih NS itu berapa dengan cara kita kali silang nih teman-teman. Kita kali silang maka dapat NS 15 NS jika sama dengan 2 NP ya gitu. Maka dihasilkan NS sama dengan 2/15 NP ya, di sini NP. Maka kita dapat mengetahui NS sama dengan 2/15 dikalikan NP. NP-nya udah kita ketahui nih. Ada 750. Berarti tinggal kita kali 750 ya. Lilitan. Maka dihasilkan NS-nya itu atau lilitan sekunder yaitu 100 lilitan. Oke. Sip. Sedangkan yang untuk mencari yang kedua yaitu kita gunakan perbandingan ini nih. Karena sudah diketahui NS-nya berapa, NP-nya berapa, VP-nya berapa ya. Maka untuk mencari VS kita dapat mencari yaitu dengan cara kita bagi dua dulu ya. Kita bagi dua. Oke. VS-nya berapa nih? VS-nya berapa? Oke. Untuk mencari itu maka kita gunakan persamaan NP. Ini NP ya, NP per NS sama dengan VP per VS. Oke. Maka NP udah kita ketahui 750 lilitan. NS-nya udah kita ketahui 100 lilitan. Oke, berarti kita jangan pakai cara itu dulu deh. Oke, supaya kita gampang gitu kan. Oke.
Kita langsung ini aja, kita kali silang langsung teman-teman ya. Berarti Vs dikalikan dengan NP sama dengan Vp dikalikan dengan NS ya teman-teman. Oke, clear? Clear. Vs sama dengan NS per NP ya. NP dikalikan dengan Vp. Oke teman-teman, maka Vs sama dengan, nah kalian mau memakai perbandingan, mau memakai rumus atau NP jumlah lilitan yang sudah diketahui, itu sama aja teman-teman hasilnya. Oke ya, jadi perbandingannya aja nih, NS dibanding dengan NP. Tadi kan kita udah ketahui NS nya berapa, berarti 2 dikalikan, ini 2 ya, 2 per 15, sorry tadi 2 per 15 dikalikan dengan Vp. Vp nya berapa nih? Vp nya 150 ya, 150. Maka kita bisa coret nih teman-teman. Gimana ayo? Ya betul, ini bisa kita coret. Ini maka dihasilkan 10. Itu jumlahnya yaitu sebesar, kan udah nih dibagi, maka jumlah tegangan pada kumparan sekunder yaitu sebesar 20 volt ya teman-teman. 20 volt. Oke? Kita lanjut. Buat teman-teman silahkan, apakah ada yang bersedia untuk menjelaskan kembali materi yang telah didapat atau disampaikan, dan kita berdiskusi atau teman-teman menyampaikan di grup WhatsApp melalui voice note. Nah, kegiatan selanjutnya teman-teman akan mengerjakan post test yang dapat teman-teman kerjakan dalam kuisis yang telah tersedia di dalam kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan dengan teliti dan dengan jujur tentunya. Baik, kita akan membahas mengenai refleksi. Dalam pembelajaran kali ini yang mengacu pada tujuan pembelajaran, dapat disimpulkan teman-teman sudah dapat dengan baik menerima materi yang telah disampaikan melalui kegiatan tanya jawab dalam grup WhatsApp dan juga post test yang telah dilaksanakan. Pada pembelajaran kali ini, izinkan saya mereview materi yang telah disampaikan. Yang pertama, dalam terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi yang dimana terdapat yaitu ada generator dan transformator yang tentunya kita bahas pada kali ini. Kedua, generator merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi kinetik atau energi gerak. Yang ketiga, generator dapat dibedakan menjadi 2 teman-teman, yaitu ada generator AC dan generator DC. Apa itu generator AC? AC itu ada alternating current dan DC ada direct current. Yang keempat, pada generator pun terdapat persamaan yang dapat dihitung, yakni ada menghitung besar GGL induksi maksimum pada generator ya, yang sudah kalian ketahui tadi. Yang kelima, selanjutnya kita membahas transformator, di mana transformator ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya transformator ini dipakai pada tiang-tiang listrik di Indonesia maupun dunia. Dan yang keenam, dalam materi transformator ini kita dapat juga menghitung efisiensi transformator dengan cara yaitu seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu terdapat latihan soal yang saya akan berikan kepada teman-teman semuanya. Yaitu latihan soal ini sama konsepnya seperti yang materi sebelumnya, yaitu generator dan transformator. Yaitu di sini terdapat 3 soal. Silahkan teman-teman kerjakan dan kumpulkan di link yang sudah saya taruh di bawah ya. Nanti linknya ada di description box. Oke? Mungkin cukup sekian materi yang telah saya berikan, yaitu tentang terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.